Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Festival Penyuluhan Bangga Kencana 4.0. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Bisa bantu di komen ya. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, teman-teman? Jelas, terima kasih Nuri. Baik, hari ini bertemu lagi bersama saya, Nimade Laksmi, yang akan memandu pelaksanaan Lomba Penyuluhan Festival Penyuluhan Bangga Kencana 4.0, dan untuk hari ini yang akan tampil adalah peserta dari kelompok 3. Sebelumnya saya akan membacakan siapa saja peserta dari kelompok 3. Yang pertama ada Siti Muzaronah dari Kabupaten Jepara. Yang kedua ada Rahayu dari Kota Tegal. Yang ketiga ada Desti Nurlaili dari Kabupaten Banjarnegara. Yang keempat ada Nurul Limadani dari Kabupaten Kebumen. Yang kelima ada Angelia Rosia dari Kabupaten Madiun. Yang keenam ada Syarif Hidayatullah dari Kabupaten Boyolali. Yang ketujuh ada Dwi Abadi dari Kabupaten Boyolali juga. Yang kedelapan ada Maria Krisnawardani dari Kabupaten Karanganyar. Yang kesembilan ada Uneng Silani Helina, Kota Pekalongan. Dan yang terakhir ada Laili Hikmawati Aziza. Oke, jadi saya akan menginformasikan untuk juri dari kelompok 3 hari ini adalah Bapak Suwarno. Jika Pak Suwarno menonton, selamat pagi Bapak. Baik, untuk teman-teman yang akan berlomba hari ini sudah siap semua? Ya, tanpa berlama-lama langsung saya undang aja peserta pertama ya. Yang pertama ada dari Kabupaten Jepara nih. Mana pendukungnya Kabupaten Jepara? Ini teman-teman saya di kantor udah pada standby menonton Mbak Siti Muzaronah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muzaronah. Saya seorang PLKB non-PNS dari Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Hari ini saya nanti akan memberikan penyuluhan tentang layanan KB di masa pandemi. Terima kasih, Mbak Ani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muzaronah. Saya seorang PLKB non-PNS dari Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang layanan KB di masa pandemi. Terima kasih. Oke, Mbak Muza, maaf mungkin tadi salah pengertian ya. Ini kita langsung mulai penyuluhannya aja. Oke, karena tadi sudah perkenalan, nggak apa-apa Mbak, kita ulangi lagi ya. Nggak apa-apa Mbak. Siap? Oke, waktu dimulai ketika saya sudah menutup layar saya ya Mbak. Siap? Selamat penyuluhan Mbak Muza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106.20 Semai FM News Music and Religious Station. Selamat pagi Bapak Ibu pasangan usia subur. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap stay di rumah. Oke, perkenalkan nama saya DJ PLKB Moza yang hari ini akan memberikan layanan seputar KB di masa pandemi. Oke, buat Bapak Ibu pasangan usia subur yang mau gabung, silakan saja bisa telepon ataupun WA di 081326748960. Untuk yang pertama, Bapak Ibu pasangan usia subur jangan sampai putus pakai alat kontrasepsi. Karena apa? Karena nanti bisa hamil. Kalau hamil di masa pandemi bisa berbahaya untuk kesehatan dan keselamatan ibu dan bayinya. Oke, oleh karena itu tunda dulu buat Bapak Ibu yang menggunakan alat kontrasepsi KJP seperti kondom ataupun pil bisa menghubungi PLKB atau kader desa. Kalau misalkan Bapak Ibu atau Ibu yang menggunakan suntik bisa menghubungi bidan desa atau tenaga kesehatan dokter lainnya. Oke, terus Bapak Ibu apa saja yang harus diperhatikan masa pelayanan KB masa pandemi? Yang pertama untuk yang KB MKJP, IUD ataupun implan, Bapak Ibu
mumpung di bulan Juni ini akan ada pelayanan KB sejuta akseptor dari BKKBN dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-27 di tahun 2020 ini. Bapak Ibu bisa mendaftarkan secepatnya, sesegera mungkin ke PLKB atau kader desa atau mungkin bidan desa dengan persyaratan yang pertama fotokopi BPJS, fotokopi KTP, fotokopi KK sebanyak 4 lembar. Lalu nanti dalam pelayanan KB tentunya akan ada protokol kesehatannya. Jadi yang pertama wajib menggunakan masker, yang kedua cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, terus dicek suhu tubuhnya dan akan ada physical distancing. Lalu Bapak Ibu, sudah ada yang bergabung ini. Terima kasih buat Mbak Hani yang ada di Mbak Pangan. Oke Mbak Hani, Mbak kapan pelayanan di Kecamatan Pakis Aji? Kalau pelayanan di Kecamatan Pakis Aji besok hari Rabu sudah mulai pelayanan kembali implannya. Sedangkan untuk yang IUD nanti bisa menyesuaikan jadwal di PKU Aisyah. Lalu Bapak Ibu tetap mendapatkan pelayanan KB Case Pro di PPKS yang ada di Kecamatan Kabupaten Jepara. Ayo jaga jarak kelahiran agar keluarga sehat sejahtera. Salam petugas KB, sehat, semangat, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren. Ya, terima kasih Mbak Muza, kreatif sekali ya. Mbak Muza menjadi penyiar radio untuk hari ini. Siap, terima kasih Mbak Muza. Selamat. Kemudian kita langsung ke Mbak Rahayu dari Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu, biasa dipanggil Mbak Yayu. Saya PLKB dari Kota Tegal akan membawakan lagu penyuluhan berjudul Jangan Hamil Dulu. Selamat mendengarkan. Ya. Kita lawan corona, jaga jarak, tunda kehamilan, berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Mbak Desti Nurlaili dari Kabupaten Banjarnegara.
Kakak Mbak Desti nyanyi lagi nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Festival Penyuluhan Bangga Kencana, yang terhormat panitia yang bertugas pada hari ini. Halo rekan IPKB dan Sobat PKKBN dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Desti NLV Tiana, penyuluh keluarga berencana yang ditempatkan di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Saya salah satu peserta Festival Penyuluhan Bangga Kencana yang mengambil tema Cegah Kehamilan Selama Pandemi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Saat ini, dunia sedang mengalami pandemi virus corona atau COVID-19 yang telah menginfeksi secara global ke 200 negara termasuk Indonesia. Info terkini, menurut gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 di Indonesia, kasus corona positif di Indonesia saat ini sejak tanggal 6 Juni 2020 sebanyak 30.514 kasus. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir memberikan dampak bagi banyak sektor, termasuk sektor kesehatan seksual dan reproduksi. Hal ini ternyata berdampak pada peningkatan kehamilan. Menurut BKKBN, diperkirakan dalam 3 bulan terakhir selama pandemi terdapat 420.000 kehamilan. Selain karena meningkatnya intensitas suami istri yang berada di rumah, juga karena adanya penurunan penggunaan alat kontrasepsi selama pandemi. Di sisi lain, pandemi juga berdampak pada adanya peningkatan angka kematian ibu hamil, seperti yang terjadi di Bali. Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo, menyampaikan bahwa dampak mewabahnya COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD. Lalu, mengapa sebaiknya masyarakat perlu menunda hamil dulu selama pandemi ini? Di antaranya karena pertimbangan beberapa hal seperti yang pertama, hamil muda sangat rawan karena saat hamil muda daya tahan tubuh menurun sehingga mudah terinfeksi virus seperti virus corona. Jika terinfeksi, ada kemungkinan dapat berpengaruh kepada janin, seperti kelahiran prematur atau bahkan lahir cacat. Yang kedua, hamil muda biasanya mengalami mual muntah. Ini bisa berpengaruh terhadap nutrisi yang diterima oleh ibu hamil dan juga bisa menyebabkan dehidrasi, sehingga bisa memerlukan tambahan infus. Sedangkan saat ini untuk mendapatkan infus di pelayanan kesehatan tidak mudah. Yang ketiga, ibu hamil muda beresiko mengalami keguguran. Kemudian, alasan yang keempat, ibu hamil yang terinfeksi corona secara otomatis dia akan mengkonsumsi berbagai macam obat. Namun, saat ini belum diketahui secara pasti apakah ada dampak dari obat yang dikonsumsi terhadap janin. Lalu, bagi mereka yang sudah terlanjur hamil, agar tetap tenang dan tetap menjaga kesehatan sebaik mungkin ya, tetap kontrol kesehatan ibu dan janin, IBI menghimbau agar mengurangi frekuensi kontrol kehamilan menjadi cukup sekali pada trimester pertama dan juga trimester kedua, lalu lebih banyak lagi di trimester ketiga, dan juga tetap menggunakan masker dan hand sanitizer saat berkunjung ke dokter dan menjaga physical distancing selama perjalanan. Nah, demikian pentingnya mempertimbangkan untuk menunda kehamilan dulu selama pandemik ya. Seperti himbauan Kepala BKKBN, jangan ada hamil yang tidak ada kepentingannya, jangan ada hamil yang tidak disengaja, jangan ada hamil yang tidak dikehendaki, jangan ada hamil yang tidak diinginkan, dan jangan ada hamil yang tidak terencana. Berencana itu keren. Terima kasih, semoga bermanfaat. Iya. Ya, selanjutnya kita datang dari Kabupaten Kebumen nih. Ada Nurul Rimadani. Kita cek dulu apakah Nurul Rimadani sudah bergabung. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rimadani. Saya seorang PKB, penempatan Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Saya merupakan peserta Festival Penyuluhan 4.0. Ya, jadi saya memilih tema tentang cegah kehamilan di saat pandemi COVID-19. Oke, halo teman-teman semuanya. Tahu nggak sih kalau misalnya di saat pandemi COVID ini kita perlu mencegah kehamilan. Terus kenapa sih kehamilan itu harus dicegah? Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sedikit informasi tentang COVID-19. Jadi COVID-19 itu merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan. Nah, penularan COVID-19 ini melalui droplet. Dan COVID-19 ini akan menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan seperti pneumonia, terus saluran nafas, batuk sesak nafas, gagal nafas, terus hingga nanti kematian. Ya, nah jadi
kenapa kehamilan itu perlu ditunda? Karena yang pertama, ibu hamil itu kan mengalami imunnya itu tidak stabil, bisa naik turun. Nah, itu akan menyebabkan ibu hamil itu sangat rentan terkena COVID-19. Lalu yang kedua adalah COVID-19 itu merupakan golongan yang sama dengan virus SARS dan MERS. Nah, dulu saat SARS dan MERS, ibu hamil yang positif terkena virus akan mengalami keguguran dan kelahiran prematur. Lalu yang ketiga itu, jika ada ibu hamil di trimester pertama itu mengalami positif COVID-19, nah ini bahayanya itu akan meningkatkan risiko cacat lahir pada anak. Nah, jadi bagi para put yang ingin memiliki momongan, mohon ditunda dulu karena COVID-19 ini benar-benar berbahaya untuk kesehatan ibu hamil. Nah, caranya gimana untuk menundanya? Caranya yaitu dengan menggunakan KB, alat kontrasepsi. Nah, bagi yang baru menikah, itu disarankan menggunakan pil KB, kondom, ataupun suntik. Nah, untuk yang sudah memiliki anak dan ingin menunda lagi kehamilan, bisa menggunakan implan atau IUD. Namun, jika ragu-ragu ke fasilitas kesehatan, bisa membeli pil KB atau kondom yang terdapat di apotek terdekat. Nah, oke. Lalu bagaimana jika pada pandemi COVID ini sudah terlanjur hamil? Oke, jadi ibu hamil ini perlu yang namanya sejahtera. Apa itu sejahtera? Yang pertama yaitu selalu menggunakan masker. Lalu jaga jarak atau social distancing, lalu harus tingkatkan imunitas tubuh dengan memakan makanan bergizi, lalu rajin cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Ya, teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Halal bihalal sama Bu Kabir, makan opor pakai telur. Nggak halal tapi masih hamil lebih apa? Oke, terima kasih Bu. Sampai ketemu ya. Terima kasih. Mau pindah nih ke Provinsi Jawa Timur, ada Mbak Angelia Rossi dari Kabupaten Madiun. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Angelia Rossi Analistin. Saya PKB dari Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Salam KB buat teman-teman. Mungkin sekian perkenalan dulu. Saya akan membawakan pelayanan pada pandemi COVID-19. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita sedang berada di pandemi COVID-19 ya. Apa sih yang harus disiapkan pada pelayanan KB di saat pandemi kayak ini? Kita harus tetap memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pelayanan KB di puskesmas atau di bidan-bidan itu masih terlaksana. Contohnya adalah petugas kesehatan yang ada di puskesmas atau bidan-bidan itu tetap menggunakan APD yang lengkap. Jadi tidak usah takut, tidak usah minder kalau mau melaksanakan pelayanan KB. Nah, untuk petugas sendiri itu berkoordinasi dengan PLKB atau kader untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan protokolernya COVID-19. Itu diperhatikan adalah memastikan klien yang datang itu pakai masker, datang cuci tangan dulu, pakai masker, pendaftaran seperti itu, kita cek pakai suhu alatnya. Kalau sudah selesai itu pelayanan di puskesmas ya, contohnya langsung pendaftaran menggunakan masker, jangan lupa, terus menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Terus memudahkan masyarakat mendapatkan informasi itu perannya PLKB. Jadi kalau di tempat saya itu masyarakat masih enggan datang ke puskesmas atau bidan untuk melaksanakan KB. Jadi banyak terjadinya kehamilan saat ini itu sangat
tidak diinginkan sebenarnya. Soalnya hamil di saat pandemi seperti ini itu diharapkan untuk ditunda. Jadi kalau di kabupaten saya itu puskesmas tetap melaksanakan pelayanan. Jangan takut untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang melaksanakan KB itu langsung aja datang ke puskesmas atau ke bidan-bidan. Dia menggunakan APD yang lengkap di level yang disesuaikan dengan pelayanan yang diberikan. Mungkin itu saja. Jangan takut, pokoknya jangan takut kalau mau datang ke puskesmas atau ke bidan. Sekian, terima kasih. Salam KB. Nah, lanjut nih yang dari tadi udah rame banget pendukungnya di komen. Kita mau undang Mas Syarif Hidayatullah dari Kabupaten Boyolali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif, CPKB Kabupaten Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mata Syarif. Teruntuk jiwa-jiwa yang naif, lekas sadar sebelum dia beranjak pergi. Perkenalkan, nama saya Syarif, PKB Kabupaten Boyolali. Malam ini handphoneku berdering pelan. Ibuku telepon, berbicara soal menantu. Sadarkah kalian, aku PKB di film Sugeng Rahayu. Wabah ini memang melelahkan hati hingga harus menunda resepsi yang dinanti. Izinkan saya hari ini untuk menyampaikan materi bahaya hamil di saat pandemi. Awal 2020 penuh cerita, isak tangis, canda, bahagia, duka cita. Berawal dari tergenangnya ibu kota hingga wabah besar di negeri tercinta. Semuanya terguncang, baik fisik maupun jiwa. Menahan temu dengan yang tercinta, memupuk rindu dengan sisa-sisa rasa, hingga mendamba buah hati menjadi hal yang berbahaya. Bukan berarti hamil itu dilarang, bukan berarti HAM itu dibatasi. Namun, kesehatan ibu dan bayi tetap menjadi prioritas tertinggi, hingga tersadar keluarga berencana adalah solusi. Kita semua sadar kita berjuang tidak sendiri. Kita paham, kita berjuang bersama. Jika menahan rindu sudah pernah kita lalui, lantas mengapa hamil tidak kita tunda, sehingga semuanya mereda? Kesehatan menjadi hal yang tidak ternilai harganya. Rutinitas di rumah menjadi momentum kokohnya keluarga. Jika nanti kamu mulai jenuh dengan semua ini, maka bersabarlah. Aku yakin semua akan pulih kembali. Keterbatasan ini membuat kita sadar nikmatnya pertemuan. Rasa syukur atas nafas yang bisa kita hembuskan. Mengetuk hati untuk membantu sesama, untuk tetap bangkit dan berjuang lebih lama. Aku paham kerasnya berjuang dan lamanya menanti. Beragam cara dilakukan dan doa kau langitkan. Dengan rasa penuh harap dan kelapangan hati, hingga waktu yang tiba terkabul yang kau harapkan. Jika memang yang terpenting itu kesehatan ibu dan bayi, lantas mengapa kelahiran tak kau rencanakan? Salam IPKB Boyolali, salam terencana itu keren. Boyolali, 8 Juni 2020. Lanjut ke peserta selanjutnya, masih dari Kabupaten Boyolali, ada Dwi Abadi. Kita mau undang dulu Mas Dwi Abadi. Dulu ya, Mas. Halo, nama saya Dwi Abadi. Saya penyuluh KB Boyolali. Kali ini tema yang saya angkat adalah pelayanan KB di era pandemi. Yuk, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mohon maaf saya mengganggu waktu istirahat Anda. Daripada saya nyopet, daripada saya nodong, ngerampok. Jadi berapa? Lebih baik saya mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut ber-KB. Yang bisa nyanyi ikut nyanyi ya. La 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 la.
Pak Gubernur dibantu Pak Bupati, masa pandemi tetap pakai kontrasepsi. La 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 la. Pak Bupati dibantu Bapak Camat, ya jadwal KB, jangan sampai telat. La 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 la. Bapak Camat dibantu Bapak Lurah, dan KIE bisa telepon dari rumah. La 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 la. Bapak Lurah dibantu Bapak Bayan, habis lahiran KB pasca persalinan. La 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 la. Bapak Bayan dibantu Bapak RT, selama pandemi kondom tampil tetap oke. La 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 la. Semuanya dan juga PLKB bersama-sama laksanakan program KB. Yo ayo ikut KB, ikut KB. La 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 la. Terima kasih atas waktunya. Sekian hiburan dari saya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Oh, banyak yang komen TikTok ya. Saya jadi pengen terpancing ini. Waktunya masih ada 20 menit. Biar nantinya nggak berabe. Rencanakan keluarga Anda, karena berencana itu keren. Kita lanjut ke Kabupaten Karanganyar, ada Mbak Maria Krisnawardani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Krisnawardani Leksono. Saya calon penyuluh KB dari Kabupaten Karanganyar. Dan kali ini saya akan mengangkat tema peran 8 fungsi keluarga di masa pandemi. Terima kasih, Mbak Ami. Ya, baik. Kali ini saya akan mengajak kita semua untuk melakukan eksperimen sederhana. Saya mempunyai sebuah toples, dan ke dalam toples ini akan saya masukkan batu sampai penuh ya. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan kerikil ke dalam toples. Dan bisa kita lihat bersama, kerikil nanti bisa memasuki toples melalui celah yang dihasilkan oleh batu. Selanjutnya saya akan memasukkan pasir ke dalam toples ini. Dan bisa kita lihat juga, ternyata pasir pun masih bisa memasuki toples melalui celah yang dihasilkan oleh batu dan kerikil. Nah, toples saya ibaratkan sebagai kehidupan kita. Sedangkan batu adalah hal besar atau hal berharga di dalam hidup kita, yaitu kesehatan dan keluarga. Untuk selanjutnya, kerikil kita ibaratkan sebagai hal yang menjadi pelengkap di dalam hidup kita, seperti pekerjaan, rumah, mobil, dan sebagainya. Lalu pasir adalah hal yang kecil, yang kurang begitu penting di dalam kehidupan kita, tetapi menjadi pemanis, seperti hobi atau kesenangan kita. Kalau kita memasukkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka kita tidak akan memiliki ruang untuk kerikil bahkan batu. Seperti halnya kehidupan kita. Kalau kita mengisi dengan hidup kecil, maka kita tidak akan memiliki ruang dan waktu untuk hal yang lebih berharga, yaitu keluarga. Ada 8 fungsi keluarga yang selalu digaungkan BKKBN. Fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Saya meneruskan ajakan Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo. Yuk, selama masa pandemi dan menghadapi era normal baru ini, kita jalankan lagi 8 fungsi keluarga. Tanamkan
keimanan di dalam keluarga. Kita tumbuhkan kepedulian kepada sesama dengan melakukan jaga jarak selama pandemi, tumbuhkan rasa sayang antar anggota keluarga, jadikan keluarga sebagai tempat perlindungan yang aman dan nyaman. Patuhi anjuran pemerintah untuk tetap ber-KB dan tunda kehamilan. Ciptakan suasana belajar yang nyaman di rumah. Bijaklah mengelola ekonomi keluarga dan jaga kebersihan lingkungan demi keluarga yang sehat. Sekali lagi, yuk kita prioritaskan keluarga dan kesehatan kita di dalam kehidupan kita demi mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, sejahtera, lahir dan batin. Nah, saya masih memiliki banyak sekali eksperimen-eksperimen yang bisa mengupas tentang 8 fungsi keluarga secara lebih mendalam. Penasaran? Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Kota Pekalongan nih, ada Mbak Uneng Silani Herlina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Uneng Silani Herlina, penyuluh KB dari Kota Pekalongan. Pada kesempatan ini akan menyampaikan penyuluhan yang berjudul pencegah kehamilan di masa pandemi COVID. Terima kasih. Baiklah teman-teman penyuluh KB sekalian, Bapak Ibu yang dihormati, kita tahu bahwa di masa pandemi COVID ini kita mempunyai tantangan dan tanggung jawab cukup berat. Kita harus menekan kehamilan, pasangan usaha subur di wilayah kita. Kita harus jangan sampai gara-gara COVID-19 ini program PKB kita menjadi ambyar. Kenapa? Karena apabila tidak ditekan kehamilan pada saat ini, dampak yang terjadi beberapa bulan ke depan yang dikhawatirkan terjadinya baby boom. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua orang harus mematuhi protokol kesehatan. Kita semua harus jaga jarak fisik, di mana kita tidak boleh bersenggolan atau berdesakan. Kita harus selalu jaga jarak sosial, di mana kita tidak boleh berkerumun, bergerombol, atau berkerumungan, istilah bahasa Jawanya. Karena dikhawatirkan dapat mempercepat penularan virus COVID-19. Apa akibat jika terjadi kehamilan pada seorang ibu saat ini? Untuk anjuran pemerintah sebelum COVID, bahwa ibu hamil seharusnya memeriksakan kehamilannya secara teratur, sesuai jadwal, hingga pasca persalinan. Padahal saat ini kita semua tahu bahwa semua orang harus stay at home, harus diam di rumah, sedangkan akses pelayanan kesehatan juga dibatasi. Apabila seorang ibu hamil lebih berisiko bila berada di luar rumah dalam situasi pandemi ini. Bagaimana apabila ibu hamil tersebut tidak memeriksakan kehamilannya? Tentunya perkembangan janin yang tidak terkontrol, kesehatan ibu juga tidak terpantau. Akibatnya akan lebih luas, yaitu dapat meningkatkan AKI atau AKB. Kita sebagai penyuluh KB harus tetap bersemangat memberikan penyuluhan kepada para peserta KB aktif maupun peserta belum KB agar tidak hamil terlebih dahulu dengan medsos atau jejaring sosial. Kita dapat memberdayakan PPKBD dan kemudian tangan panjang kita juga kader kita IMP ya atau tokoh masyarakat agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk tetap melakukan KI dengan memanfaatkan jajaring sosial juga meskipun dalam situasi sulit seperti ini dengan akses kesehatan yang minimal melalui mitra kerja di lini lapangan diupayakan agar tetap dapat menggunakan alat kontrasepsi minimal pil atau kondom sampai kondisi dinyatakan aman oleh pemerintah atau ada kebijakan baru lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana itu keren. Kita akan langsung ke Kota Surakarta. Ada Mbak Laili Hikmawati Aziza.
Selamat siang teman-teman semua. Nama saya Laili Hikmawati Azizah, penyuluh keluarga berencana Kota Surakarta. Mohon doa restu semuanya. Saya mau membawakan tema tentang 8 fungsi keluarga. Semangat pagi, salam Sobat Bangga Bencana Indonesia. Apa kabar hari ini? Sudah bersiap untuk menghadapi new normal? New normal pasti akan berpengaruh pada seluruh segi kehidupan kita, terutama pada segi pendidikan, terutama pendidikan anak. Kaitannya dengan 8 fungsi keluarga, keluarga adalah tempat untuk menempuh pendidikan, terutama pendidikan anak. Seperti rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah akan diperpanjang sampai awal Desember 2020. Berarti 6 bulan ini anak-anak akan belajar di rumah. Apa yang perlu kita lakukan? Seluruh keluarga harus bersatu agar pendidikan anak terjamin di dalam keluarga. Apa yang bisa kita lakukan? Karena di keluarga adalah tempat di mana anak mendapatkan pendidikan pertama dan utama. Dia mendapatkan norma, dia mendapatkan pembentukan karakter. Maka menyitir dari Mas Menteri mengajak kita untuk merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Namanya merdeka, berarti kita punya kebebasan untuk belajar. Belajar bisa dimanapun, kapanpun, dan apapun. Percayalah, anak meskipun tidak mendapatkan pendidikan di sekolah, dia mendapatkan seluruhnya ada di rumah. Ada 3 kunci yang disampaikan oleh Mas Menteri untuk mencapai merdeka belajar. Yang pertama, ajari anak untuk banyak bertanya. Kadang kita sebagai orang tua merasa anak bertanya itu ribet, tapi sebenarnya anak banyak bertanya menandakan anak kita kritis, anak kita ingin mendapatkan pemahaman yang lebih untuk mendapatkan bekal-bekal pengetahuan menghadapi era 4.0. Kita sebagai orang tua juga harus lebih semangat lagi. Tidak perlu takut untuk belajar juga dari anak. Anak sekarang lebih modern daripada zaman kita. Kita mengikuti perkembangan anak. Jadi, kalau zaman saiki kebun sugubel, ora masalah. Kita bisa belajar bersama anak. Kalau kita sama anak tidak tahu, kita bisa melibatkan guru atau orang lain yang ada di sekitar kita. Kunci kedua adalah banyak mencoba. Mencoba apapun, dimanapun di rumah. Misalkan kegiatan sains sederhana di rumah. Anak bisa bikin es batu, berarti dia mempelajari konsep cair menjadi padat. Dan yang paling penting dari semuanya adalah banyak berkarya. Karya apapun bisa kita contohkan kepada anak, seperti Live IG ini menghasilkan karya yang bermanfaat bagi bangsa. Saya tutup dengan sedikit pantun. Sore hari pulang ke rumah, langsung tidur capek sekali. Cari ilmu tidak hanya di sekolah, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Berencana itu keren. 10 peserta sudah tampil untuk hari ini. Cukup seru banget hari ini, kreatif banget. Tadi ada yang nyanyi, ada yang jadi pengamen, ada yang jadi mata najwa, ada yang jadi news anchor. Banyak banget ada yang jadi penyiar radio. Semoga teman-teman bisa mengasah terus skill kreatifnya untuk melakukan penyuluhan. Semoga teman-teman selalu sehat dan juga jangan lupa masker dan cuci tangan. Oke, sekian dulu Festival Penyuluhan Bangga Kencana 4.0 untuk hari ini. Apabila saya ada kesalahan, saya minta maaf. Tonton terus Festival Penyuluhan Bangga Kencana setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Dukung terus peserta kesayangan kalian dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.